Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 11 IPA dan IPS? Kali ini kembali lagi di pelajaran saya, pelajaran prakarya dan kewirausahaan kelas 11 semester genap. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu materi tentang strategi promosi. Sebelumnya di semester 1, saya pernah bahas ini. Kali ini saya bahas kembali dan ada beberapa materi baru di bagian strategi promosi yang temanya mengenai makanan internasional. Kali ini saya bagi jadi dua part. Ini part yang pertama. Ya, nanti ada part yang kedua di minggu depan. Minggu selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut saja. Sebelumnya jangan lupa komen di Google Classroom. Ya, di bagian yang saya post untuk kehadiran. Jangan lupa tulis nama lengkap, kemudian bilang hadir. Contohnya Firky Eka Iswara, kemudian tulis hadir. Ya, kalau kamu lupa atau kesiangan, tolong jangan lupa dan kesiangan lagi. Tolong dibaca juga postingan yang mana yang harus kamu tulis, karena biasanya kamu main naruh aja namanya, nggak taunya di postingan yang lain. Jadi silakan kalian cek terlebih dahulu, kemudian kalian komen dan isi daftar hadir di situ. Oke, kita lanjut. Ini kompetensi dasarnya yaitu 3.8 dan 4.8. Yang 3.8 itu menganalisis strategi promosi produk makanan internasional. Kemudian yang 4.8-nya melakukan promosi produk usaha makanan internasional. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kamu bisa mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab pertanyaan dan memperkuat pemahaman tentang promosi produk. Kemudian yang selanjutnya, memasarkan produk usaha pengolahan makanan internasional melalui berbagai strategi promosi. Ini kemarin udah langsung saya minta buat ya, jadi pada saat kamu buat makanannya, kamu langsung pasarkan dan kamu langsung jual. Selanjutnya, menganalisis dan menyimpulkan informasi atau data serta menghubungkannya. Selanjutnya, menyajikan hasil analisis dan simpulan tentang promosi produk dalam berbagai bentuk media, lisan, ataupun tulisan. Lingkup materi yang akan kita bahas kali ini di bab ini adalah yang pertama mengenal konsumen dan pelanggan, yang kedua mengenal pesaing, yang ketiga mengenal promosi dan tahapan-tahapan promosi, kemudian yang keempat strategi promosi, kemudian yang kelima macam-macam media promosi, kemudian yang selanjutnya itu sumber daya dalam berwirausaha. Nah, untuk kali ini kan saya bagi jadi dua part. Hari ini saya bahasnya ini yang part pertama, mengenal konsumen dan pelanggan, kemudian mengenal pesaing dan mengenal promosi dan tahapan-tahapan promosi. Ini jadi part 1 dan part 2, saya bagi jadi dua. Sisanya yang lain itu ada di part yang selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, mengenal konsumen dan pelanggan. Pengertian konsumen dan pelanggan itu apa sih sebenarnya? Nah, konsumen adalah pengguna produk. Ini tidak rutin atau tidak berulang-ulang dalam pembelian. Jadi hanya sesekali saja. Nah, sedangkan pelanggan ini merupakan konsumen berupa pembeli ataupun pengguna jasa yang melakukan kegiatan pembelian ataupun penggunaan jasa secara berulang-ulang dikarenakan kepuasan yang diterimanya dari penjualan ataupun penyedia jasa. Jadi misalnya kamu beli di warung, kamu belanja di warung. Nah, di warung yang dekat rumah, kamu berkali-kali belinya, berarti ini kamu disebut dengan pelanggan. Kalau kamu belinya di warung tersebut hanya sesekali saja, misalnya kamu pergi di suatu tempat, kamu ke puncak ataupun ke daerah lain, kamu hanya beli sesekali saja dan itu disebut dengan konsumen. Seperti itu. Kalau pelanggan itu adalah konsumen yang belinya berkali-kali. Oke, saya lanjut. Pelanggan pada dasarnya berasal dari konsumen biasa yang mencoba menggunakan jasa ataupun produk dari sebuah perusahaan. Pelanggan ini terbentuk dari pola kerjasama yang saling menguntungkan yang terjadi dalam proses kerjasama antara penyedia layanan dan pengguna layanannya. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, tidak akan ada yang disebut sebagai pelanggan. Tanpa kerjasama yang saling menguntungkan, yang ada hanyalah proses pembelian barang biasa tanpa diikuti dengan pembelian barang berulang-ulang di waktu lainnya. Nah, jenis-jenis pelanggan itu ada apa aja sih sebenarnya? Secara umum, pelanggan itu terbagi menjadi 3 jenis. Ada 3 jenis pelanggan. Yang pertama itu disebut dengan pelanggan internal. Pelanggan internal itu apa?
Pelanggan internal merupakan pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang ataupun jasa secara langsung. Nah, pelanggan pelanggan tipe ini dia membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali. Jadi dia membeli barang ataupun jasa untuk dijual kembali kepada orang lain. Pelanggan jenis ini dapat berupa produsen suatu barang ataupun agen penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan penyedia barang ataupun jasa. Jadi setelah dibeli kemudian dijual kembali. Contohnya seperti apa? Contohnya ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja sabun di warung kemudian dijual kembali. Ataupun anak sekolah yang membeli pulpen kemudian pulpennya itu dijual kembali atau biasa disebut dengan reseller, contohnya ya, reseller seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini pelanggan internal. Selanjutnya ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengkonsumsi barang ataupun jasa yang mereka beli. Jadi langsung dikonsumsi, dipakai, digunakan. Pelanggan jenis ini sering juga disebut sebagai konsumen akhir. Pelanggan eksternal itu sering juga disebut dengan konsumen akhir. Pelanggan tipe ini biasanya berhasil didapatkan oleh sebuah perusahaan dikarenakan mutu dan kualitas dari barang ataupun jasa yang dirasakan oleh pelanggan ini. Jadi setelah dibeli langsung digunakan sendiri. Ini saya bold, tadi juga saya bold, ini kata kuncinya. Jadi yang tadi beli kemudian dijual kembali, ini beli digunakan sendiri dan disebut dengan konsumen akhir. Ya, contohnya apa? Ibu-ibu rumah tangga yang berbelanja sabun di warung dan langsung digunakan. Atau anak sekolah yang membeli pulpen kemudian langsung digunakan. Atau misalnya kamu membeli barang apapun di warung terus langsung kamu gunakan dan tidak dijual kembali. Jadi kamu disebut dengan pelanggan eksternal. Seperti itu. Ingat ya kalau misalnya pelanggan itu adalah di toko yang sama atau di warung yang sama. Seperti itu. Kita lanjut saja. Nah, ini disebut dengan pelanggan antara. Tadi ada pelanggan internal, ada pelanggan eksternal. Nah, sekarang pelanggan antara. Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Contohnya nih, misalnya ya, agen perjalanan yang bertindak sebagai pemesan kamar penginapan untuk para pemakai akhir. Contohnya, agennya itu Traveloka, pergi-pergi.com, Airy Room. Ya, ini contoh. Kemudian yang contoh kedua, ini distributor yang bertindak dalam mendistribusikan produk-produk perusahaan, Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Terus ada juga dropshipper. Ya, jadi kamu hanya sebagai perantara saja. Jadi kamu marketingnya, kamu jual, kamu mempromosikan ke orang lain. Dropshipper itu kamu mempromosikan ke orang lain. Terus orang lain mesannya di kamu dan kamu kirim dari toko tersebut atau barang tersebut. Nah, itu disebut dengan dropshipper. Ya, jadi kamu tanpa melihat barangnya terlebih dahulu, jadi kamu langsung kirim barangnya ke orang lain. Seperti itu disebut dropshipper. Ya, dan itu disebut pelanggan antara. Kamunya disebut pelanggan antara yang dropshippernya. Seperti itu. Ya, ternyata ada jenis-jenisnya. Tadi ada pelanggan internal, eksternal, dan pelanggan antara. Kalau pelanggan antara ingat ya, dia sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Jadi agen. Jadi nggak langsung kamu beli terus kemudian jual atau enggak kamu langsung beli kemudian digunakan. Tapi kamu mesen ke toko lain atau ke orang lain kemudian dijual kembali. Tapi tanpa kamu melihat barangnya. Seperti itu. Kita lanjut. Mengenal pesaing. Pesaing itu apa sih sebenarnya? Pengertian pesaing. Pesaing adalah mereka yang mengejar sasaran pasar yang sama. Jadi, orang ataupun badan ataupun perusahaan yang menjual dengan pasar yang sama dengan produk kamu. Perusahaan harus terus membandingkan produk, harga, distribusi, promosi dengan pesaingnya. Di sini contohnya eh, misalnya KFC, pesaingnya itu CFC. Seperti itu, ya, dengan pasar yang sama.
Ataupun misalnya KFC dengan bolo-bolo ataupun KFC dengan Pizza Hut. Nah, itu seperti apa sih ya kan? Nanti kita lihat nih ya. Ada jenis-jenisnya. Ada 4 tingkat persaingan perusahaan dengan melihat hal-hal berikut. Ada 4 tingkat persaingan. Jadi ada 4. Yang pertama, persaingan merek. Ya, persaingan merek adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis kepada pelanggan dan harga relatif sama. Harganya nggak terlalu beda jauh. Kemudian dengan produk yang sama juga. Contohnya Aqua dengan Ades. Kemudian Aqua dengan Zam. Jadi dia sama-sama menjual air mineral. Ya, jadi perusahaan lain yang menawarkan produk atau jasa sejenis produknya atau jasanya itu sejenis kepada pelanggan. Kemudian harganya juga relatif sama, nggak jauh beda. Misalnya Aqua sekarang dijualnya 2.000, Ades dijualnya 1.800 atau 1.900 seperti itu. Atau 1.500. Ini contoh persaingan merek. Kemudian saya lanjut, persaingan industri. Persaingan industri itu apa? Ini adalah semua perusahaan yang membuat jenis produk yang sama. Semua perusahaan yang menjual jenis produk yang sama. Contohnya Aqua dengan semua produsen air mineral dalam kemasan. Seperti itu. Nah, kalau ini dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya itu dia harganya relatif sama. Kalau yang ini dia harganya tidak terpaku dengan harga ya. Jadi contohnya Aqua dengan semua produsen air mineral dalam kemasan. Atau misalnya teh botol dengan semua produsen yang menjualnya tuh sejenis dengan teh botol. Tapi kalau kalau misalnya ini tidak terpaku dengan harga. Kalau yang ini dia harganya relatif sama, seperti itu. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada persaingan bentuk. Persaingan bentuk adalah semua produk manufaktur perusahaan yang memberikan jasa yang sama. Misalnya nih ya, contohnya. Aqua dengan semua produk minuman dalam kemasan dan minuman ringan. Seperti Coca-Cola, teh, sari buah, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya itu dengan jenis yang sama, sama-sama air mineral, ya. Kalau yang ini beda harga, kalau yang ini harga dengan relatif sama. Nah, sedangkan yang persaingan bentuk itu dia dengan semua jenis minuman kemasan atau minuman ringan. Seperti itu. Ya, jadi persaingan bentuk Aqua dengan Coca-Cola, teh, sari buah, dan sebagainya. Atau misalnya eh, kalau KFC itu dia dengan semua jenis makanan ya dengan jasa yang sama. Misalnya Pizza Hut, kemudian makanan CFC, kemudian bolo-bolo gitu seperti itu. Ya, itu persaingan bentuk. Atau misalnya contohnya makanan-makanan seperti kacang. Misalnya kacang Garuda. Itu dengan produk makanan yang lain. Makanan ringan, misalnya Lay's, Cheetos, karena dia persaingannya persaingan bentuk. Seperti itu. Jadi jasanya yang sama. Sama-sama makanan atau sama-sama minuman, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini persaingan umum atau generik. Ini adalah semua perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sama. Contohnya, atau misalnya ini perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, peralatan dapur, dan lain-lain. Semua perusahaan yang berhasil untuk mendapatkan konsumen yang sama. Perusahaan yang memproduksi barang konsumsi, contohnya, atau peralatan dapur. Jadi misalnya gini, kamu targetnya kalau peralatan dapur itu kan ibu-ibu dengan konsumen yang sama. Berarti ini disebut dengan persaingan umum atau generik. Atau memproduksi barang-barang seperti ATK. Ya, ATK itu kan
konsumennya siapa? Pelajar atau orang-orang kantoran kan? Nah, ini disebut dengan persaingan umum atau generik. Seperti itu. Ya, jadi ada 4, saya ulang lagi. Yang pertama itu ada persaingan merek, persaingan industri, persaingan bentuk, persaingan umum, atau generik. Ya, ada 4. Oke, kalau gitu kita lanjut saja. Mengenal promosi dan tahapan-tahapan promosi. Pengertian promosi. Promosi adalah satu hal terpenting dalam dunia bisnis. Kenapa sih dia penting banget si promosi ini? Karena promosi adalah satu-satunya cara untuk mengenalkan produk kamu ke masyarakat dan calon pembeli yang potensial. Ya, kamu punya produk. Nah, caranya biar mengenalkan produk kamu itu adalah dengan cara promosi. Seperti itu. Tujuan promosi. Nah, kamu bisa lihat di sini, sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi, sebelum kamu bikin strategi promosinya, sebaiknya kamu tentukan terlebih dahulu sebenarnya tuh tujuan promosi yang ingin kamu capai itu sebenarnya apa sih? Kira-kira tuh apa sih? Maunya tuh gimana sih? Seperti itu. Hal ini penting agar program promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik pelaku usaha atau yang ingin dibidik oleh kamu sebagai pelaku usaha. Nah, kamu bisa lihat berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. Tujuan utama untuk mempromosikan sebuah produk. Yang pertama, kamu memberikan daya tarik. Tujuan itu adalah memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Kemudian yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Jelas sekali. Kemudian yang ketiga, membangun loyalitas konsumen. Ya, loyalitas itu artinya si konsumen tuh belinya di kamu lagi, di kamu lagi. Dia udah percaya, udah enak beli di kamu. Udah akhirnya belinya di kamu terus. Itu membangun loyalitas. Kemudian saya lanjut. Nah, ini penjelasan detailnya. Yang pertama itu memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. Biasanya para pelanggan itu sengaja menanti event, promosi, sebuah produk untuk mendapatkan penawaran harga yang lebih murah. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para konsumen untuk mendapatkan produk unggulan yang sedang diobral besar-besaran. Ya, jadi kayak misalnya kamu seneng kan kalau misalnya ada sebuah perusahaan atau produk yang sedang ada event terus kemudian dia promo besar-besaran, diobral besar-besaran seperti itu. Nah, kamu nanti kalau seandainya kamu jadi pelaku usaha, kamu seperti itu juga karena kamu udah baca konsumen sifatnya seperti itu. Dan di sini juga kita sudah belajar. Jadi kamu memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan atau dengan cara yang lain, daya tarik khususnya seperti itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan angka penjualan. Ya, tujuan dari promosi. Sebagian besar pelaku usaha sengaja mengadakan kegiatan promosi besar-besaran untuk meningkatkan volume penjualan dan mendapatkan omset besar setiap bulannya. Biasanya strategi ini dijalankan bagi para pelaku usaha yang memiliki stok persediaan barang di gudang cukup melimpah. Jadi, strategi promosi tersebut sengaja dilakukan untuk menghabiskan stok lama atau persediaan barang di gudang serta mempercepat perputaran uang agar bisa segera balik modal. Ini tujuan dari promosi, meningkatkan angka penjualan. Sebelumnya tadi memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan tujuannya. Nah, tujuan yang terakhir yaitu tadi membangun loyalitas konsumen. Penjelasannya ini. Hal ini dilakukan untuk menjaring para konsumen yang awalnya hanya sekadar ingin coba-coba menjadi pelanggan tetap yang akan menggunakan produk-produk yang dibuat secara berkelanjutan. Tentunya untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan strategi promosi jitu. Nih contohnya ya, misalnya saja dengan memberikan diskon 25% untuk pembelian selanjutnya. Jadi pembelian pertama itu seperti biasa, nah pembelian kedua itu diskon 25%. Atau misalnya pembelian selanjutnya gratis satu atau seperti itu, gitu ya. Nah, atau memberikan kupon khusus yang bisa ditukarkan dengan produk
gratis setelah mengumpulkan 5 buah kupon pembelian. Nah, kemarin pada saat presentasi sudah ada beberapa kelompok yang menggunakan seperti ini, sudah bagus ya, berarti sudah menggunakan strategi promosi untuk membangun loyalitas konsumen. Nah, kemudian dengan hadiah menarik, maka konsumen pun semakin senang membeli produk-produk yang ditawarkan tersebut. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, keuntungan yang diperoleh itu apa aja sih dengan berpromosi? Ini keuntungan yang diperoleh dengan berpromosi. Yang pertama, informasi produk akan tersebar kepada masyarakat. Yang kedua, mendapatkan kenaikan penjualan dan profit. Profit itu keuntungan ya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan. Nah, ini keuntungan promosi. Ternyata banyak ya, luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing. Jadi mengunggulkan produk kamu nih dibandingkan produk pesaing. Seperti itu. Bahkan membantu mengubah tingkah laku atau pendapat konsumen. Ya, jadi dari promosi itu, oh ternyata testimoninya bagus ya, promosinya bagus ya, oh berarti ini dia produknya bagus. Tuh, yang tadinya berpikir produk ini jelek atau seperti apa, akhirnya dengan promosi produk ini jadi mengubah pendapat konsumen. Jadi ternyata produk ini bagus gitu. Yang tadinya berpikir jelek, akhirnya jadi berpikir produk ini bagus dan akhirnya dibeli seperti itu. Nah, latihan kerja yang keempat atau LK yang keempat. Kamu nanti silakan cek di Google Classroom bagian classwork atau tugas. Jangan lupa kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau seandainya ada kesulitan, silakan komunikasikan ke saya. Di classwork atau tugas nanti saya upload bentuknya Word ya. Nanti kamu silakan dilihat tugasnya apa. Kamu jawab terlebih dahulu. Kemudian, perhatian. Attention, perhatian. Untuk tugas yang dokumentasi hasil penjualan kemarin, tolong kamu simpan terlebih dahulu ya. Silakan kamu keep terlebih dahulu fotonya, jangan dihapus ya dokumentasinya. Setelah materi ini selesai, yang bagian part kedua akan ada tugas saya yang itu. Ya. Jangan dihapus. Jadi sabar. Jadi setelah semuanya strategi promosi saya sampaikan, tahapan-tahapannya sudah selesai gitu kan. Jadi nanti itu ada tugas di part selanjutnya ya. Jadi silakan kamu simpen dokumentasinya terlebih dahulu. Nah, quotes of the day ya, saya mau sampaikan buat kamu ketika melihat video ini ya, mau di pelajaran saya ataupun di pelajaran yang lain, kualitas dirimu itu bisa dilihat dari bagaimana kamu bisa menyelesaikan semua amanahmu dengan baik. Amanah itu apa sih? Kayak sekarang kamu tuh pada saat sekolah itu adalah apa? Sebagai pelajar. Ya. So, silakan selesaikan amanahmu sebagai siswa dengan baik. Salah satunya yaitu belajar dan mengikuti peraturan sekolah dengan baik. Selesaikan tugas dengan baik. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada yang bertanyakan, silakan WA saya. Terus ada WhatsApp di grup, silakan kamu perhatikan dengan baik. Sekian dari saya, kita lanjut ke part yang kedua pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya dan materinya jangan lupa.